segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari naikkan pujian kembali. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari bangkit dulu bersama-sama. Saya persilakan hamba-Nya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang mengasihi kami lebih pada kami mengasihi Engkau. Engkau Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Itulah sebabnya kami ada di sini, karena kami begitu rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami rindu untuk berterima kasih buat setiap pertolongan, pemeliharaan atas kami, penjagaan atas kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersuka beria-ria dalam hadirat-Mu, sebab kami tahu dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesembuhan,
ada kelepasan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bekerjalah dengan seluas-luasnya, sebebas-bebasnya di tengah-tengah kami. Lawat kami Roh Kudus. Biarlah yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dengan kuasa-Mu Tuhan. Sebentar kami juga akan perjamuan. Kami tahu Tuhan bahwa kami sudah disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu ya Bapa. Dan Tuhan, hari ini Tuhan kami juga tahu bahwa segala kutuk sudah Tuhan tanggung di kayu salib. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sempurnakan sukacita kami dengan kuasa firman-Mu, urapi berkati hamba-Mu yang akan menyiapkan pesan firman-Mu. Kiranya otoritas, wibawa, kerajaan Tuhan berikan kepada hamba, untuk hamba cakap menyampaikan hati Tuhan. Dan kami buka hati kami untuk kebenaran Tuhan. Di dalam nama Yesus kita berkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom, amin. Luar biasa. Apa kabarnya? Iya, kalah sama anak sekolah minggu. Ya tadi saya sebelah Pak David apal banget. Luar biasa, fantastis, yes, excellent, yes. Pak David pinter tuh. Kayaknya yang bikin nyele Pak David ya. Ya terima kasih sukacita di tengah-tengah Bapak Saudara. Terima kasih buat Pak Gembala, Ibu Gembala yang telah mengundang saya tempat ini. Hari ini kita akan sama-sama belajar ya satu khotbah ekspositori dari Mazmur 23. Kita akan sama-sama belajar di Mazmur 23 ini tentang Tuhan adalah gembalaku, dan sebagai gembala di situ nanti di Mazmur 23 ini nanti tersirat nama-nama Allah atau gelar-gelar Allah. Ya, kita akan sama-sama kita lihat di Mazmur 23. Ya, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 23 ini ditulis oleh Daud. Daud diurapi oleh Tuhan, dikasih pewahyuan oleh Tuhan, lalu Daud mengungkapkan iman percayanya, pengalamannya sama Tuhan ya sebagai seorang gembala. Dia katakan Tuhan adalah gembalaku. Sebagai gembala Daud tahu bahwa Daud mencukupi segala kebutuhan domba-dombanya. Bukan hanya mencukupi, dia justru membuat kepastian bahwa domba-dombanya harus sejahtera, harus sehat, aman juga dari mara bahaya, istirahatnya juga harus cukup. Nah, Daud diurapi oleh Tuhan lalu dia menuliskan ini ungkapan iman. Ya, Roh Kudus mengurapi Daud lalu Daud mengungkapkan imannya. Bapak Saudara bahwa Mazmur 23, Mazmur pujian ini adalah Mazmur yang paling terkenal di seluruh Alkitab. Dan Mazmur 23 juga mengilhami banyak seniman untuk menuangkan karyanya ya di atas tulisan, di atas sajak, di atas lukisan, di atas lagu-lagu, di atas puisi. Paling banyak Mazmur 23 ini. Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara misalnya pergi ke pasar seni kah, pokoknya ke tempat lukis-lukis dah. Kalau kita dari Jawa, pelayanan atau jalan-jalan nanti ada rest area di tol itu, rest area yang bekas pabrik gula. Itu banyak tukang lukis itu. Pasti ada lukisan Tuhan adalah gembalaku, Mazmur 23. Ya, ini Mazmur 23 sangat banyak mengilhamkan orang. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Mazmur 23 ini untuk menjadi bekal kita menjalani hidup kita sepanjang tahun ini. Bapak Saudara, sebagaimana iman dan percaya kita, demikianlah berkat akan kita terima dalam hidup ini. Amin. Ya, Mazmur 23 ini juga sungguh Mazmur yang sangat paling banyak memberkati orang, memberkati jemaat. Orang lagi susah, dengar lagu ini langsung hatinya tenang. Saya punya kakak angkat pengacara, ya, dia begitu susah, dia begitu takut karena dia punya satu acara kasus hukum yang sangat pelik, yang sangat berat. Dia mendampingi dan dapat lawan yang lebih berat. Dia merasa berat sekali. Ya, dia ketakutan, dia merasa nggak berdaya. Dan ketika dia mendengar orang menyanyikan lagu ini kan lagu paling banyak dibikin lagu. Mazmur 23 ini banyak dibikin lagu, betul Bapak Saudara? Ya, paling banyak dibikin lagu. Nah, ketika dia dengar lagu
Mazmur 23, hatinya kuat. Langsung dapat kekuatan, Tuhan mengurapi dia, hatinya kuat, ketakutannya sirna, dan dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Luar biasa. Bapak saudara siap diberkati? Amin. Kita beri tepuk tangan ya buat Tuhan yuk. Luar biasa. Oke, nah. Next. Ya, lewat nats ini, Mazmur 23 1-6 ini kita akan melihat yang pertama kali adalah ya, di situ sangat jelas sekali tentang Jehovah Roy. Ya, Tuhan adalah gembalaku adalah Jehovah Roi. Bacanya sebetulnya Roi. Ya, Ro ada komanya. Roi. Lalu nanti kita akan menjumpai apa itu Jehovah Roi, nanti akan kita paparkan, kita akan belajar bareng-bareng. Lalu kita juga akan melihat di situ namanya Jehovah El Shaddai. Ya, lalu ada Jehovah Rapa. Ada Jehovah Nisi. Lalu ada Jehovah Jireh. Tapi kalau kita mau selusuri itu lengkap banyak. Dan saya mau kasih tahu Bapak Saudara bahwa Daud ini paling banyak yang kasih gelar Allah. Jadi Allah dikasih gelar sama dia. Jadi Allah itu nggak punya nama. Ya, Allah itu nggak punya nama. Ketika Allah ditanya, siapakah engkau? Aku adalah aku. Ya, secara umum orang menyebut Allah dua nama Allah, yaitu Allah ya atau Elohim dan Yahweh. Ya, Allah atau Elohim dan Yahweh. Jadi kalau Kejadian bilang ini pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, di Kejadian 1 pada mulanya Allah. Lalu Kejadian 1 itu di Kejadian pasal 1 lalu Allah. Nah, kata Allah itu dalam bahasa Ibraninya adalah Elohim. Elohim. Nanti muncul diterjemahkan dalam Alkitab Bahasa Indonesia, LAI, di pasal kedua nanti muncul namanya Tuhan atau Tuhan Allah. Ya, Tuhan terus Tuhan Allah disambung, Tuhan Allah gitu. Nah, itu sastra itu tulisan Tuhan Allah itu enggak asal-asal ditulis. Itu punya maksud tertentu. Kalau kita baca ya, nih saya kasih contoh ya, ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Allah ditulis tuh. Ya, Allah terus. Nah, ini kalau pasal kedua muncul kata-kata begini. Ya, saya lompat aja di ayat yang keempat. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Jadi udah dicipta ini. Lalu ayat keempat bilang gini, pasal 2. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Muncul Tuhan Allah. Tuhannya juga huruf besar semua. T gede, U-nya gede, H-nya gede, huruf kapital semua. A-nya gede, N-nya semua gede. Nah, Bapak Saudara, ya arti daripada kata Allah, ya arti daripada Allah atau Elohim adalah begini. Dia yang ada dengan sendirinya, pencipta yang perkasa. Itu arti daripada Elohim. Ya. Sekali lagi Bapak Saudara, arti dari Elohim adalah pencipta yang perkasa yang ada dengan sendirinya. Dia Alfa dan Omega. Gitu. Jadi ada dengan sendirinya, Alfa dan Omega. Yang awal dan akhir, pencipta yang maha kuasa. Itu dia, maha kuasa, maha pencipta. Itu arti Elohim. Jadi kita ini luar biasa loh. Ya, punya Allah, waktu kita sebut Allah, kita harus mengingat. Waktu kita menyebut Allah, kita mengingat. Karena kalau nama itu kan ada arti dong. Betul Bapak Saudara? Nama punya arti kan? Ya. Jadi misalnya kita kasih nama anak, kita punya pengharapan sama anak itu. Waktu kita ingat nama kita juga punya semangat yang baru buat hidup kita. Betul Bapak Saudara ya? Kita nyebut pahlawan aja nih. Kalau kita lagi nonton film silat kan, itu ada tokoh-tokoh yang 3 jenderal apa. Sebut namanya kita ingat kisah dia, kita terinspirasi. Nah, kalau kita menyebut nama Allah, kita harus terinspirasi apa? Allah adalah pribadi yang ada dengan sendirinya, pencipta yang perkasa, mampu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Luar biasa. Amin. Ya, lalu pasal kedua, selesai diciptakan, pasal 2 ada Tuhan Allah. T gede, U gede, H gede, A gede, N gede. Itu artinya Yahweh dalam bahasa aslinya. YHWH. Dalam bahasa Ibrani aslinya, asli bahasa Ibrani, Perjanjian Lama itu ditulis bahasa Ibrani. Perjanjian Baru pakai bahasa Romawi. Nah, bahasa Ibrani aslinya itu tidak ada vokal. Enggak ada vokalnya. Jadi enggak Yahweh berarti Y, A, H gitu enggak.
Jadi YHWH aja. Nah, belakangan para ahli menambahkan supaya kita gampang belajar Alkitab. Itu aslinya. Nah, Yahweh artinya apa? Pribadi yang terikat dengan perkataannya. Saudara apa? Pribadi yang terikat dengan perkataannya. Artinya apa? Pribadi yang setia. Perkataannya iya dan amin. Kalau dia ngomong dia pasti tepatin. Jadi waktu pasal 2 mulai ditulis gini. Tuhan Allah. Ya, jadi Yahweh Elohim artinya apa? Pribadi yang setia itu dengan perkataannya. Yang gak pernah ngomong A terus lakuin B. Tuhan Allah. Pribadi yang setia itu. Pencipta langit dan bumi yang ada yang alfa dan omega itu. Gitu kurang lebih. Luar biasa. Nah makanya pasal 2 bikin MOU. Jadi pribadi pencipta itu yang terikat dengan perkataan bikin MOU. Ya manusia dia ngomong kamu gini ya, kamu gini disebut mandat budaya sama kita. Kita balik ke Mazmur 23. Jadi lalu disebut Yehova Nisi. Ya itu gelar-gelar. Yehova Shalom, Yehova Tsidkenu. Yehova bla, Yehova bla, itu bukan nama, itu gelar-gelar. Jadi orang anggap Allah sebetulnya gak punya nama, tapi kalaupun dianggap Allah punya nama, cuma 2 tadi, Yahweh atau Elohim. Ya, kalau Adonai itu yang mulia, gitu. Ya, sebutan kepada raja, yang mulia itu Adonai. Jadi bukan nama Allah. Nah, gelar Allah itu paling banyak dibikin sama Daud. Daud perang, ya dia sertai Allah. Dikasih nama Yehova Nisi. Allah pahlawanku gitu. Ya oke, kita kembali ke laptop. Ya, ke Mazmur 23. Saudara, Mazmur ini sangat-sangat memberkati kita. Yang pertama Yehova Roy atau Yehova Roi. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, Tuhan adalah gembalaku. Ya, Yahweh Roi atau Yehova Roi. Yahweh atau Yehova, itu bacaannya Yahweh itu. Ya, frasa ini menekankan hubungan personal, hubungan pribadi antara ya Tuhan dengan Daud. Di mana Tuhan berperan sebagai gembala yang aktif merawat, melindungi dan menggembalakan. Jadi waktu kita Tuhan adalah gembalaku, lengkap itu. Dia ada sebagai Yehova Nisi, gembala kan pegang tongkat. Amin. Ya, hari ini saudara saya mau bilang kalau engkau sedang dalam masalah, engkau ketakutan menghadapi hidup, ingat Tuhan adalah gembalaku. Amin. Tuhan adalah gembalaku. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Sebagai gembala dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Sebagai gembala dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika saya jadi hamba Tuhan, saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan saya ini jadi hamba Tuhan, maka saya mau bilang Tuhan bahwa saya karyawannya Tuhan. Saya gak ngelayanin orang, gak mau pilih ini orang kaya, ini gak orang miskin, ini orang pendidikan tinggi atau enggak, terserah Tuhan. Tapi saya mau layanin semua. Saya berusaha nggak pandang bulu, saya mau tulus-tulus melayani Tuhan karena bosnya Tuhan, gitu saya bilang. Ya, lalu saya jadi hamba Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan, saya ingat saya dipelihara sama Tuhan. Biasa Bapak Saudara, pertobatan paling tinggi itu kenapa orang Kristen sungguh-sungguh ikut Tuhan atau orang tidak percaya jadi percaya, gara-gara susah. Nah saya juga gara-gara susah. Ya, tahun 98 saya bangkrut. Saya dilawat Tuhan, saya kan bangkrut 2 puasa ngalamin Tuhan. Jadi hidupnya di 2 alam. Karena 40 hari selesai, 2 puasa lagi 40 hari, 2 lagi 40 hari. Gitu. Karena susah gak punya uang, saya juga bukan orang kaya, ya mintanya pertolongan sama Tuhan. Nah waktu 2 puasa 40 hari, 2 puasa ngalamin. Jadi hidup, lihat orang tahu, di mall tuh saya bisa pegang orang. Bapak sini Pak, kok sini kok mikir kok. Kok gak boleh bunuh diri ya kok gitu. Saya bisa ceritain, bisa nangis-nangis, saya doain gitu. Ya di jalanan, di mana sering ketemu. Pulang gereja gini saya bisa panggil orang. Kok gak boleh gini-gini, Bu gak boleh gini-gini gitu. Nah, lalu ya susah jadi pendeta awal-awal. Saya ingat rumah saya mau disita sama bank. Rumah sita sama bank. Jadi kalau orang punya utang bank, terus walaupun dia masih bayar bunganya, tapi usahanya udah gak ada, itu namanya kredit macet. Saya baru tahu tuh. Saya nggak tahu. Jadi
Saya bayarin terus. Nanti 1 tahun habis, perpanjang lagi, setahun habis, perpanjang. Sampai banknya yang kenal saya ini udah gak mau lagi ngurusin saya, gak enak kan mau nyita ya, dipindahin ke cabang yang lain. Jadi gak kenal sama saya kan tega-tegaan ke saya kan, gitu. Kalau yang kenal kan gak tega-tegaan. Dia bilang rumah saya harus dilelang. Saya gak punya uang. Utangnya gak banyak, cuma 100 juta saya utang. Jadi bagi saya gede banget, saya gak punya uang. Saya hanya pendeta baru. Ya, dikasih persembahan sama gereja 2,5 juta. Buat anak sekolah, buat bayar les segala macam masih kurang 2,5 juta pun. Ya tapi itu bagian dari proses Tuhan lah. Nah singkat cerita, satu pagi saya dapat, masih zamannya BBM, saya dapat BBM. Terus orang ini bilang gini, kok minta maaf kok, mau tanya. Tapi jangan marah. Iya gak marah. Janji ya gak marah? Enggak marah. Janji ya gak marah? Enggak marah gitu. Saya mau nanya doang susah amat. Dia bilang, kok punya utang ya? Saya bilang saya gak punya utang. Saya merasa gak punya utang. Kok punya utang? Enggak punya utang. Makanya saya tanya Koko jangan marah ya. Gini kok, saya udah 3 hari dengar audible, Koko punya utang. Saya gak punya utang loh. Oh iya, saya punya utang bang, rumah saya mau dilelang bang. Saya bilang iya saya punya utang bang. Iya kok, gini kok, saya dari kecil, dari remaja, dengar pendeta khotbah, dengar suara Roh Kudus. Mulai saat itu saya berdoa kok. Ini ibu, saya berdoa, pengen dengar suara Tuhan. Gak pernah dengar. Sampai saya punya anak 2, sampai saya jadi ibu-ibu baru dengar suara Tuhan. Tuhan ngomong gini kok 3 hari nih, 3 hari tiap pagi ngomong. Kok Akim lagi gak punya uang, dia punya utang, kasih dia duit. Serius nih. Saya bilang, jangan, saya bilang gitu. Gak usah. Jiwa pengusahanya masih kuat, dikasih uang tuh malu. Gengsi. Padahal dalam hati mah, paksa dong gitu ya. Dikasih duit kan mau ya gitu. Ini beneran. Saya bilang gak usah. Enggak kok. Saya 3 hari ketakutan kok. Takut sekali. Gak ada damai sejahtera. Saya benar-benar takut. Gemeteran saya. Saya disuruh ngasih duit ke Ko Hakim. Saya dikasih duit itu kurang lebih 10.000. Ya kurang lebih 130 juta atau 120 juta gitu. Karena saya lihat rate-nya itu kurang lebih 10.000 lah gitu. Ya, saya terima uangnya, saya ke bank, saya bayar. Ternyata utang saya tinggal 85 jutaan. Jadi saya masih sisa uang ada 30 juta lebih. Saya lapor. Ya, saya panggil nama dia, nama aja karena kan lebih muda dari saya. Misalnya namanya, kalau ditulis-tulisan gitu namanya si Mawar, si Melati gitu ya. Kita sebut aja si Melati. Saya bilang Melati ini ada sisa uangnya sekian, gak usah kau pegang aja. Ya, terus saya ingat, ini benar-benar saya ingat nih perkataan ini yang sampai mati tidak pernah saya lupa dan saya selalu ceritakan. Dia bilang begini di BB, kok saya iri sama Ko Hakim. Oh ya, kenapa iri ya? Dalam hati, harusnya saya iri sama kamu dong, kamu berkelimpahan cukup, bisa ngasih saya nolong saya, betul ya? Kalau saya kan kekurangan, tanda kutip saat itu pendeta kurang uang ya, gitu kan? Gitu, saya iri sama Ko Hakim. Loh kok iri saya bilang, padahal dalam hati saya kayak iri sama dia. Terus kata-katanya begini nih, satu kalimat. Sampai segitunya tuh, Tuhan perhatiin hidup Ko Hakim. Saya langsung nangis. Saya nangis, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh saudara, saya mau bilang, kalau hari ini engkau sedang susah, ingat, Tuhan adalah gembalamu. Sampai segitunya Tuhan perhatiin hidup kita. Amin. Amin. Kok gak beri tepuk tangan sih? Semangat dong. Sampai segitunya Tuhan. Aduh dalam hidup saya banyak sekali mengalami mujizat Bapak Ibu Saudara. Banyak saudara. Ya, sampai segitunya kok Tuhan perhatiin hidup Ko Hakim. Sekali lagi sampai segitunya Tuhan perhatiin hidup saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Haleluya. Luar biasa. Ya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi Tuhan akan menempatkan kita di tempat yang baik, yang cukup makanan, cukup air buat kita. Membimbing aku ke air tenang, ia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Selalu mengarahkan kita ke tempat-tempat yang baik. Amin. Yang kedua, ya, tersirat, ini gak ada tulisannya. Kalau Jehovah ada tulisannya. Yang kedua gak ada tulisannya. Yang kedua gak ada tulisannya gini. Jehovah Rafa, gak ada. Saya bilang di situ tersirat kuat. Ada Allah,
sebagai Jehovah Rafa. Amin. Ya jangan cari-cari pakai bahasa aslinya kok nggak ada Jehovah Rafa, enggak, tersirat gitu Bapak Saudara. Makanya saya bilang Mazmur ini, 23 ini adalah Mazmur yang paling banyak menginspirasi. Lagu aja dari Mazmur 23 banyak banget. Orang tentang rusa aja banyak ya, betul nggak? Lagu tentang rusa banyak nggak? Versinya? Banyak nggak Kak Samuel? Banyak. Saya ingat teman saya jadi WL nih. Jadi WL, bukan teman saya jadi WL, teman saya jadi mengkhotbah. Dia khotbah semangat tentang Mazmur 43 itu ya, tentang rusa itu. Dia khotbah semangat. Selesai, dia khotbah dikasih ke WL-nya. WL-nya terberkati, jadi semangat, kebakar. Dia suruh pemain musiknya seperti rusa. Kasih intro. Seperti rusa rindu sungaimu gitu. Dikasih intro gak masuk-masuk. Kurang lagi. Kayak gini, pemain musiknya begini. Gak masuk juga. Gak masuk juga. WL-nya bilang gini, bukan rusa yang itu gitu. Banyak rusa versinya kan. Dia maunya gini, seperti rusa. Ya. Seperti rusa aja banyak versinya kan. Dia bukan rusa yang itu, kisah nyata ini. Bukan rusa yang itu gitu. Yang pasti bukan Kak Samuel ya. Ini Om, saya itu jadi pendeta ya, saya nggak bisa nyanyi. Makanya saya kalau lihat Pak Roni nyanyi dari zaman persekutuan doa, dari zaman full gospel, kalau lihat Pak Roni, waduh, ya ini orang pinter banget nyanyi, suaranya bagus gitu. Nah, saya mempersiapkan diri jadi pendeta itu, saya belajar nyanyi. Ngomong aja saya fales. Nah itu guru vokal saya itu Kak Samuel. Dia di simfoni musik dulu. Ya. Nah yang kedua adalah Jehovah Rafa. Dari ayat yang ketiga tersirat di situ tentang Jehovah Rafa. Ia menyegarkan jiwaku, itu aja. Ia menyegarkan jiwaku. Bapak saudara sebagai gembala dia menyegarkan jiwa kita. Dia menyembuhkan. Jehovah Rafa itu artinya Allah yang menyembuhkan. Jehovah Rope adalah salah satu nama atau sebutan Tuhan dalam Alkitab yang berarti Tuhan yang menyembuhkan. Jadi sebagai gembala dia akan menyembuhkan kita. Selain memberi makan kita, memberikan perteduhan yang baik sama kita, dia juga Allah yang menyembuhkan kita. Amin. Hari ini Bapak Saudara, sebentar lagi ada perjamuan nih. Ya. Nanti kita akan diingatkan bahwa kematian Kristus bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi kematian Kristus juga menyembuhkan kita. Oleh bilur. Jadi Yesus menebus kita bukan hanya dia menebus kita untuk kita selamat ya dari dosa lalu kita bisa menerima anugerah keselamatan, tetapi oleh bilur-bilurnya kita juga disembuhkan. Jadi kematian Kristus, penebusan Kristus itu adalah penebusan yang multidimensi. Jadi Tuhan adalah penyembuh. Bapak saudara kalau hari ini engkau sedang sakit, imani bahwa Tuhan adalah Jehovah Rafa bagimu, maka saya yakin dan percaya engkau akan disembuhkan oleh Tuhan. Mujizat itu dekat sama kita. Sebatas kita mau percaya saja. Amin. Tuhan sudah melakukannya bagi kita 2000 tahun yang lalu. Hari ini kita tinggal ngambil aja itu. Ya tentu ada 1-2 hal yang Tuhan izinkan terjadi sakit penyakit untuk kita belajar dari situ. Tetapi secara umum Tuhan adalah Tuhan yang sudah menyembuhkan kita 2000 tahun yang lalu. Amin. Ya. Dia menyembuhkan juga jiwa kita. Saya ini kan kecilnya dari kecil, saya ini kan atlet silat. Saya atlet silat 20 tahun, jadi atlet pencak silat. Saya latihannya di dalam masjid. Guru saya sekarang itu kiai 2 pesantren. Waktu saya belajar sama dia adalah pengurus masjid. Jadi kayak merebut masjid gitu. Saya belajar di dalam masjid, latihan silat. Nah, saya juga belajar ke orang-orang lain. Nah, saya belajar ilmu kanuragan, ilmu kesaktian. Ya, misalnya gampang dibacok dan lain-lain lah gitu. Sakti-sakti begitu. Bisa kayak apa ya? Kalau orang Kalimantan bilang saya kayak tatung gitu ya. Ya, bisa kemasukan gitu. Gitu. Jadi nanti sakti gitu, bisa lompat tinggi, bisa apa tenaganya kuat, bisa lincah segala macam. Nah, ketika saya ngerti ini, ya, saya datang sama Tuhan, itu kan sebetulnya kayak penyakit buat jiwa kita. Sesembahan-sesembahan itu emang benar mendatangkan keuntungan buat kita, tapi ruginya lebih banyak. Ya, ilah-ilah lain itu. Nah, waktu saya ngelakuin pelepasan, saya nggak sama pendeta, saya nyembah sama Tuhan aja, datang sama Tuhan.
Dia penyembuh kita. Amin. Dia penyembuh kita. Saya pelepasan sendiri. Manifestasi sendiri, teriak sendiri. Lalu 98 saya bangkrut. Saya mengalami, kemarin baru ketemu orang tuh. Ya, saya khotbah ketemu orang, dia lapor sama saya bahwa dia punya penyakit ketakutan. Saya dulu tanpa sebab karena saya bangkrut, saya ketakutan. Jadi kalau misalnya bawa mobil dari sini, saya pulang ke Bekasi misalnya. Ya, saya bisa hilang ingatan bener hilang ingatan nih, gelap. Misalnya dari Untar, sadar-sadar bisa di Semanggi. Gelap, bener gelap, kayak orang tidur. Kaget, keringetan. Tapi sebelum saya hilang itu, jantung saya kayak ditarik orang. Kayak ditarik, ketakutan. Nanti kalau sadar, takut, gemeter gitu. Saya datang ke dokter. Kan bangkrut gak punya uang. Uang dikit-dikit buat makan ada dikit-dikit. Tapi buat berobat kayak sayang banget. Nah karena saya atlet, saya datang ke dokter Koni. Nama kita di Koni kan ada, jadi berobat gratis. Tapi obatnya generik. Saya bilang, dok, Eli, ada apa Eli? Kan nama saya Eli Hakim. Dokternya Ambon, jadi panggil Eli gitu. Orang Ambon kan ngayun-ngayun kan, Eli gitu. Ada apa Eli? Ini dok, sekarang dokternya jadi kepala dokter PSSI. Dokter Syarif Alwi namanya ya. Dia bilang gini, kenapa Eli? Dok, saya ceritain masalahnya gini. Oh, kayaknya saya mau gila deh dok. Sehari bisa 3 kali anggot gitu. Dokternya bilang, Eli bukan mau gila. Eli so gila gitu. Eli bukan mau gila tapi udah gila. Cuman ibarat kanker itu Eli, itu stadium 1. Saya depresi ya dok. Bukan depresi, subrat itu. Jadi udah berat banget depresinya, udah tahapnya gila. Oh gitu dok. Terus dia kan pelatih olahraga juga, dia pelatih balap sepeda gitu-gitu. Pelatih tinju, pelatih bola dulunya. Emang dia atlet banget. Dia ambil itu tuh, ambil stopwatch. Pendulum ya, stopwatch. Dia puter gini. Stopwatch kan kalau gini kan. Dia puter tarik gitu. Dia bilang gini, ini Eli. Kalau jiwa kita, kalau yang normal, ya jiwa normal, dia takut. Gini-gini buru-buru balik tengah, normal. Tapi Eli so macet ini. Eli takut, gak balik-balik ini. Makanya Eli konslet ini, Eli so gila ini, dia bilang gitu. Gini Eli ya, istirahat ya. Lah gimana mau istirahat? Udah istirahat dulu, jangan ketemu orang dulu. Ini Eli bahaya ini. Gimana, kan kita harus beresin utang, ketemu orang kan gak boleh kabur, kita anak Tuhan kan, gitu. Udah istirahat, saya kasih, aduh ini kita nggak ada obat ini, saya kasih resep aja ya. Karena ini obat kita obat generik aja, nggak bagus. Ini Eli harus tebus di luar, agak mahal nih gitu. Saya ambil, terima kasih dok, saya ambil, terus saya pikir, saya ingat Tuhan adalah gembalaku, Jehovah Rafa, amin. Nggak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan, betul? Saya doa puasa bos, doa puasa saya, doa puasa, terus doa puasa. Itu resep saya kantongin, terus saya buang. Saya doa puasa. Dan saya disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan adalah Jehovah Rafa bagi kita. Amin. Bapak saudara, sembuh. Kan gak kelihatan kayak orang gila kan? Enggak. Nah, bener luar biasa. Takutnya luar biasa. Keringat gede-gede. Sembuh, doa puasa. Doa puasa. Ya, doa. Jehovah Rafa. Jadi yang ketiga, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah di sini tersirat Allah sebagai Jehovah Nisi. Ya sama-sama bilang Jehovah Nisi. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Salah satu nama Allah yang paling menginspirasi adalah Jehovah Nisi. Bapak saudara kalau orang lagi KKR itu biasanya pasang bendera tuh. Jehovah Nisi, Jehovah Nisi, Jehovah Nisi. Ya, tujuannya apa? Tujuannya maksudnya Allah adalah pahlawan, Allah yang membela gitu loh. Ya ditunjukin tuh bahwa segala sesuatu pokoknya bersama Allah kita pasti menang gitu. Biasa taruh bendera tuh. Paling banyak Jehovah Nisi. Nah orang Israel kalau perang, dia juga pakai bendera, dia tulis Jehovah Nisi. Untuk mengingatkan bahwa Tuhan adalah pahlawanku, pembelaku, penolongku. Sebagai pahlawan, sebagai penolong sangat terbukti tidak pernah mengecewakan. Amin. Hari ini Bapak Saudara, ya lewat Mazmur 23 ini kita juga boleh mengingat bahwa sebagai Jehovah Roy atau Jehovah Eroi atau Jehovah Eroi, dia adalah Jehovah Nisi bagi kita.
Dia pahlawan kita, dia penolong kita. Hari ini Bapak Saudara, saya mau bilang, kalau Allah beserta kita cakap melakukan masalah-masalah yang besar. Amin. Kalau hari ini engkau menghadapi begitu persoalan begitu besar, engkau berkata, mana bisa saya menang atas masalah ini, saya orang kecil. Saya mengingatkan, engkau memang kecil, tapi saya mau tahu, engkau punya Tuhan yang besar, pahlawan yang setia, pencipta langit dan bumi, yang berkata, aku menyertai engkau, aku mengasihi engkau. Dia adalah Allah yang telah mati bagi kita. Kalau mati aja dibelain, masa nolong gak dibelain. Amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, Tuhan adalah panji kita. Nama ini disebut dalam Alkitab Keluaran 17 ayat 15, di mana Musa membangun sebuah mezbah dan menyebutnya Jehovah Nisi. Setelah bangsa Israel mengalahkan bangsa Amalek dalam pertempuran. Jadi Jehovah Nisi itu muncul paling banyak apa di pertempuran-pertempuran. Jehovah Nisi artinya Tuhan adalah panjiku. Atau Tuhan adalah panji kemenanganku. Yang berasal dari bahasa Ibrani merujuk pada Tuhan sebagai tanda kemenangan, perlindungan dan arahan bagi umatnya. Seperti yang Musa nyatakan setelah kemenangan atas Amalek di mana ia mendirikan mezbah dan menamainya demikian. Nama ini menegaskan bahwa kemenangan umatnya tergantung sepenuhnya pada Allah sebagai panji dan memimpin mereka dalam pertempuran. Jadi kemenangan itu ada dasar Tuhan. Satu kali bangsa Israel, gini, kalau kita perhatikan ya. Perjanjian lama itu kayak komik. Berantem, menang, kalah, kaya, miskin, bangkrut, menang lagi, kaya, bangkrut, gitu. Kayak komik lah, perang, berantem gitu-gitu. Nah, setiap kali raja dan rakyatnya setia sama Tuhan, itu bangsa itu, kerajaan itu akan naik tinggi. Diberkati luar biasa. Begitu hatinya menjauh dari Tuhan, maka dia akan kalah. Ya, nanti bertobat lagi, naik lagi. Nah, ada satu kisah Gideon. Waktu kisah Gideon ini adalah bangsa ini lagi bangkrut. Lagi kalah karena rajanya menjauh dari Tuhan, dikalahkan. Sampai dia lari, tinggal di gunung-gunung, di goa-goa. Ngembalain domba itu di dalam goa. Kenapa? Kalau di padang belantara diambil sama musuh. Nanti musuh udah tahu nih, oh itu kemarin domba-dombanya masih kecil-kecil. Nanti kira-kira beberapa bulan lagi gede nih, diambil. Makanya diumpet-umpetin. Bertani juga sampai ngumpet-ngumpet di lembah-lembah supaya gak kelihatan. Karena dijarah terus. Udah kalah total. Bangsa ini nangis minta tolong sama Tuhan. Nah satu kali Tuhan menampakkan diri sama Gideon. Hei Gideon, hamba. Ini namanya teofani. Teofani itu Allah menampakkan diri tapi bukannya Allah secara nyata benar-benar Allah menampakkan diri, gak bisa. Kalau Allah menampakkan diri kepada manusia mati. Angus kesambar kemuliaan Allah. Teofani itu nanti Allah kayak mengutus malaikat juga bisa disebut teofani. Jadi penampakan Allah. Hai Gideon, pahlawan Allah yang gagah berani. Gideon bilang apa? Siapakah aku Tuhan? Di sukuku yang paling kecil. Di antara sukuku, aku juga orang yang paling muda. Siapa aku gak pengalaman. Itu kata Gideon. Ya. Tapi akhirnya Gideon dipercaya, Gideon diyakinkan sama Allah. Akhirnya Gideon bangkit. Kepercayaannya bangkit. Gideon dikasih mandat sama Tuhan untuk mengalahkan musuh. Gideon berpikir gini, gimana cara ngalahin musuh? Lalu dia mulai merekrut orang. Tuhan bilang jangan banyak-banyak, 300 aja. Makanya ada film 300 tuh. Itu versinya banyak 300 itu. Ya itu idenya dari dari Gideon. Baik saudara, Alkitab mencatat Gideon hanya dengan 300 pasukannya mengalahkan puluhan ribu pasukan musuh. Cerita ini mau ngomong apa? Mau ngomong gini, bahwa kemenangan itu miliknya Tuhan. Amin. Amin. Dan hari ini kita mau bilang bahwa Tuhan gembalaku dia juga adalah Tuhan panji-panjiku. Amin. Beri tepuk tangan ya buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, Jehovah Nisi bagi kita. Lalu yang keempat kita akan melihat di sini Jehovah El Shaddai. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini keren banget loh. Makan di depan musuh. Artinya apa? Ngacangin banget gitu loh. Ya, musuhnya bahasa Inggrisnya tuh kicep banget gitu. Dianggap enteng musuh gitu. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku pernah berlimpah. Bapak saudara, Jehovah El Shaddai, kita kan sering nyanyi ya. El Shaddai Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. Nah, istilah El Shaddai
muncul di beberapa ayat Perjanjian Lama. Yang paling menonjol dalam Kejadian 17 ayat 1 dan lain-lain. Nama ini menekankan Tuhan sebagai Allah yang Maha Kuasa, sanggup dan lebih dari cukup. Berikut adalah rincian konteks ayat-ayat tersebut. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Ya, kuasa dalam mencukupi. Kuasa dalam apa? Memelihara. Dalam hal apa? Sandang pangan. Bicaranya itu El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak tercela. Ada syaratnya Bapak Saudara. Ya, hidup dengan tidak tercela. Makanya sekali lagi saya dorong untuk terhisap dalam komsel Bapak Saudara. Karena kalau kita hidup dalam komsel, maka kita kerohanian akan kebangun. Saya dulu dari Bekasi, saya sengaja ikut komsel, cari komsel yang cocok sama saya ke Sunter. Saya komsel ke Sunter. Komselnya mulai jam 10, selesai jam 10, mulai jam 8, selesai jam 10. Ngobrol jam 11, di halaman ngobrol lagi jam 12, pulang sampai rumah jam 1. Tapi saya diberkati, saya datang terus. Ya, saya dulu komsel di rumahnya Yopi Andrean, Yopi Salon. Nah, tetapi, sebentar. Kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Tetapi tidak menyatakan diri dengan nama Tuhan dalam pengertian yang sepenuhnya. Yakub menyebut tentang yang Maha Kuasa El Shaddai yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit. Cara ringkas El Shaddai atau Allah yang Maha Kuasa sering digunakan dalam konteks janji dan berkat bagi para bapak leluhur. Bapak Saudara, ya kata El Shaddai itu bentuknya jamak. Bentuknya feminim dan jamak. Jadi El Shaddai ini bentuknya feminim. Makanya Allah itu non laki perempuan sebutnya apa sih itu? Genre ya. Nah, non genre. Allah itu bukan laki, bukan perempuan. Ya, karena Allah digambarin sebagai laki-laki yang perkasa, kadang perempuan. Nah, waktu bilang El Shaddai, ini ngomongin gini. Arti letter luck-nya nih El Shaddai. Ya. Ibu-ibu yang sedang menyusui, yang payudaranya ada 7. Itu El Shaddai. Anak punya mama, baby punya mama, mamanya susu cuma 2, anaknya gak kekurangan, betul? Betul? Betul gak? Baby mamanya kan payudarnya cuma 2 dong. Kalau 7 kan masuk ini ya, masuk Aneta Pinyata kan, bisa terkenal sedunia tuh. Gitu. Nah ini digambarkan bahwa Tuhan sebagai mama yang payudaranya ada 7. Subur 7. Artinya apa? Bukan yang gak kekurangan, berkelimpahan. Amin. El Shaddai. Waktu kita ngomong itu jadi mulai ngerti, betul? El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya, susunya ada 7, melimpah. El Shaddai. Tuh Bapak Saudara, itulah Elroy kita. Hari ini kalau engkau merasa kekurangan, jangan lari ke sana kemari, cari Tuhan. Di tangan Tuhan berkat berlimpah-limpah. Amin. Amin. Ya kalau hari ini engkau kayaknya hidupmu kok gak diberkatin terus. Jangan-jangan engkau gak taat sama firman Tuhan. Kalau engkau taat sama Tuhan, Tuhan akan berkati engkau berkelimpahan. Cara Tuhan berkati kita tuh aneh-aneh. Jangan bilang gini, aduh gimana sih bisa punya uang banyak ya, saya kan gak sekolah, saya kan studi akademis juga gak tinggi, orang tua saya kan gak kaya, saya gak punya orang tua yang kaya bisa modalin saya, gak punya encek, gak punya gak punya om, tante, opa, oma, saudara yang bisa modalin saya gak punya. Saya mau bilang buat saudara, ya benar punya saudara kaya, teman kaya itu benar penting. Tapi yang lebih penting lagi, saya mau kasih tahu bahwa kita punya Bapa yang sangat kaya raya. Amin. Dia El Shaddai, Elohim Yahweh. Pencipta yang perkasa, yang mampu menciptakan, yang tidak ada menjadi ada, dan yang berjanji dan tidak pernah mengingkari janjinya. Itulah Yahweh bagi kita. Beri tepuk tangan buat kita, buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, lalu di sini kelima, dan ini yang terakhir, di sini disebutnya Jehovah Jireh. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apa arti Jehovah Jireh? Ya, tersirat di situ ada Jehovah Jireh. Jehovah Jireh adalah istilah yang merujuk pada Allah yang menyediakan. Atau Allah yang berkati.
Berasal dari kisah Abraham dalam Kejadian 22 ayat 14 dalam bahasa Ibrani, frasa ini berakar dari kata Elohim Yireh. Yireh. Allah akan menyediakan yang menunjukkan pemeliharaan dan berkat Allah khusus dalam situasi sesuatu yang khusus Bapak Ibu Saudara. Jadi dia menyediakan yang kita butuh Bapak Ibu Saudara. Ya tadi, ya orang dari mana, gak pernah ketemu lama, tiba-tiba ngasih saya duit 10.000 loh. Saya ingat ya, saya harus jual mobil nih. Karena harus saya jual, gak punya lagi. Untuk kepentingan saya harus jual mobil saya. Uang saya tinggal hanya bayar parkir. Kira-kira 23.000 uang saya. Saya besok harus operasi dan lain-lain. Gak punya uang. Udah gak punya uang, benar-benar gak punya uang. Terus saya mau jual mobil saya. Ya, tapi tiba-tiba orang telepon gini, bilang gini. Udah lama gak ketemu. Kok naik mobil apa kabar? Basa-basi kan. Kok kabar? Baik. Kok di mana? Cikini. Gak bilang di rumah sakit. Padahal lagi di rumah sakit PGI Cikini. Rumah sakit. Kok naik mobil apa? Bu, nanya naik mobil apa? Sopan gak? Ada orang yang pernah kita layanin, saya pendeta, udah lama ketemu nanya mobil kita apa? Saya kan pendeta, bukan mau adu-adu bagus mobil, betul kan? Emang anak muda mau bagus-bagus mobil? Ini kan bukan pamer mobil, cuman rasanya gimana tanya, pakai mobil apa? Saya bilang Panther. Tahun berapa? 2001. Tipenya apa? Nanya lu tipenya apa? LV. LV itu bukan yang paling lengkap. LV. Waktu ditanya itu tahun 2013. Jadi mobil saya udah tua ya. 2013 saya ingat. Terus, kalau dijual berapa duit? Saya tahu, karena memang saya jual. Jadi saya udah cek-cek di koran. Saya bilang, kira-kira 90 something. Karena orang jual, saya lihat ada iklan 103, 105. Tapi ada juga yang jual 90, biasa kalau yang 90 mungkin mobilnya jelek banget gitu ya. Jarang yang jual 93, 92 jarang, rata-rata orang 100-an. Ya kita mau jual, kita bukan pedagang, yang anggap 95, 97 gitu ya. Saya bilang 90 something. Kok, saya rasa gak enak dikejar-kejar gitu, rasa gak enak ditanya gitu. Terus kok, mau gak? Saya punya Avanza 2013, masih baru 2013. Tahun itu 2013. Tipe G. Full sound system. Joknya kulit, saya udah robah ganti. Kulit asli kok. Kok mau gak? Maksudnya apa? Mobil Koakim dijual. Terus duitnya? Duitnya Koakim pegang. Terus mobil kamu? Mobil saya buat Koakim. Oh gini mah gak apa-apa, songong lagi juga gak apa-apa. Lebih songong juga gak apa-apa. Iya kan? Gitu. Mobil bawa Koakim. Saya bilang, gak usah lah. Kamu tanya istri kamu gak enak saya. Jangan. Justru istri saya yang suruh kok. Istri saya yang suruh. Jehovah Jireh. Allah menyediakan. Amin. Ya konteks saya sebagai pendeta saya gak kerja kan. Kalau konteks Bapak Saudara sebagai pedagang bisa aja dapat orang belanja yang gede, betul? Pengalaman lagi nih Bapak Saudara. Lagi Krismon 2008 itu ya, 2098 Krismon. Saya tuh jadi sales dulu nginjil terus. Nginjil. Nah ada satu orang saya injilin, saya dikatain sama dia gini. Enci ini bilang gini, Kim, dia rumahnya di Karet. Di belakang Metropolitan 2. Percis belakang Metropolitan 2. Rumahnya gak gede. Cuma 3.000 meter aja. Di Karet 3.000 meter bos. Zaman itu bisa 40 juta loh. Zaman sekarang ratusan juta tuh tanah. Ya, dia bilang, Kim, Enci ini papanya pabrik batik. Kan Cina Karet gitu kan. Kim, nenek moyang kita dari Tiongkok. Nggak Kristen. Dia mau ngomong gini sama saya. Gue kagak Kristen, gue punya toko. Gue tamatan Australia nih. Lalu punya Tuhan, jadi sales doang gitu maksudnya. Beneran nih. Ya. Singkat cerita, Enci ini saya injilin terus jadi Kristen. Ya saya ketawa-tawa, ya baik-baik aja ketawa. Pokoknya jadi Kristen lah. Dia kesaksian sama saya. Waktu 98 itu, nggak ada kan toko bangunan sepi, semua dagang sepi kan. Ada orang datang turun dari taksi, 4 orang, bawa tas kayak ecolak zaman dulu. Nggak tahu anak sekarang ecolak ya. Kalau zaman dulu kan kita, kalau orang pakai ecolak itu udah direktur ya Pak, malah ya. Sekolah teman kita pakai tas presiden, ecolak itu udah anak orang kaya tuh. Gitu, datang. 4 orang, pakai jas, datang. Dia bingung ngapain nih. Tampaknya orang luar negeri. Dalam hati dia, wah gue mau ditipu nih, hipnotis nih gitu ya. Gitu. Dia ngomong,
Saya perlu ini, saya perlu ini, saya perlu ini, saya perlu ini, saya perlu ini. Saya lagi bangun gereja di Filipina. Kami dari Filipina lagi bangun gereja. Saya perlu ini, gini. Itu dia beli barang berkontainer-kontainer. Orang Filipina dikirim Tuhan datang ke Fatmawati, Blok A. Beli barang, beli keramik, saniter, keran segala macam berkontaineran. Jadi 4 tas itu uang semua. Itu omset tahunan dia 1 hari ditutup. Kenapa beli sama dia? Dolar lagi mahal, barang di Indonesia murah semurah-murahnya. Bagi dia sangat diberkati beli Indonesia karena murah. Lah bagi Inci ini adalah Tuhan kirim malaikat memberkati dia, betul? Ada ratusan toko di Panglima Polim yang lebih gede dari dia. Tapi kenapa dia bisa mampir di anak Tuhan? Karena ada Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Amin. Amin. Dia bilang, Kim, ini omset tahunan loh dikasih sama Tuhan. Tuhan luar biasa. Dari gak percaya Tuhan, jadi percaya Tuhan. Dan dia mengalami Tuhan. Tepuk tangan dong bos. Haleluya. Luar biasa Jehovah Jireh. Ya, dia menyediakan. Luar biasa. Saya kalau mau cerita juga banyak lah. Banyak sekali. Bapak saudara juga pasti punya pengalaman. Nah hari ini Bapak saudara, ya ini bukan zaman yang gampang. Tahun bukan zaman yang gampang. Kenakan seluruh selengkap senjata Allah. Amin. Saya percaya bahwa anak Tuhan punya berkat yang khusus. Iya dong, betul? Tadi kan gini, saya kan perhatiin. Tadi cucunya gembala, remaja, cewek, lari-lari, cium. Tadi cowok kecil, lari-lari, cium. Kan ada puluhan, ada 50 anak-anak. Kenapa cuma 1 yang cium? Yang cewek tadi di restoran sama tadi yang kecil. Kenapa cium? Karena cucunya, omanya juga cium. Ya, bagi anak kecil ini oma gue. Bagi omanya ini cucu gue. Saya juga punya cucu, punya anak. Kita lebih sayang anak tetangga apa anak sendiri? Halo? Hah? Saudara percayalah, engkau anak-anak Allah. Berkatmu adalah berkat khusus dari Tuhan. Seringkali kita berpikir karena kesusahan kita berpikir Tuhan gak sayang gua. Tuhan gak perhatiin gua. Orang mau diberkatin gua mah kagak. Ya, itu roh persungutan yang menghambat bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, mereka mati di padang pasir. Bersukacitalah, mengucap syukurlah senantiasa. Nah hari ini kita sudah sama-sama belajar dari Mazmur 23 tentang Tuhan adalah gembalaku, tersirat nama-nama Allah yang demikian lengkap, yang hari ini memberkati kita, membuat kita bersemangat dalam hidup. Yang pertama, di sini kita tahu bahwa Jehovah Roy sebagai Jehovah udah lengkap semua, ya ada semua di situ. Tersirat Jehovah Rafa, penyembuh kita, Jehovah Nisi, ya dia panji keselamatan kita, panji penolong kita, pahlawan kita, Jehovah El Shaddai dan Jehovah Jireh. Kiranya apa yang saya sampaikan jadi berkat buat kita semua, bukan hanya buat Bapak Ibu Saudara, tapi juga buat saya. Saya juga mengingat hari ini bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang luar biasa. Beri tepuk tangan, beri kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Shalom, yuk kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan hari ini Engkau mengingatkan kami. Betapa kami bangga Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Wow, demikian Tuhan. Gak heran Tuhan kalau begitu ribuan puisi muncul dari Mazmur 23. Ada ribuan bahkan puluhan ribu lukisan-lukisan yang muncul dari Mazmur 23. Karena Tuhan Mazmur 23 sungguh-sungguh menginspirasi, menguatkan iman kami. Dan hari ini kami bilang kami bangga punya Allah yang seperti Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan firman yang hari ini kami dengar boleh tertanam di hati kami, membangkitkan iman percaya kami. Dan kami percaya Tuhan segala roh-roh, spirit-spirit yang mengintimidasi kami untuk kami menjadi takut, gentar dan menghadapi hidup hari ini dihalau oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah firman menyegarkan, menyembuhkan, memulihkan bagi kami. Terima kasih Bapak, kita diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, shalom.